Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Safet Cakra Kusuma dengan NIM 2023-11227. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem rule set. Yang pertama ada tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggambarkan sistem kontrol berbasis fuzzy logic control atau FLC menggunakan MATLAB untuk meningkatkan efisiensi proses kestabilan sistem serta kualitas air hasil pengelolaan dengan memanfaatkan fuzzy logic toolbar pada MATLAB. Sistem dirancang menggunakan metode Mamdani yang terdiri dari 3 tahap utama yaitu fusifikasi, inferensi berdasarkan aturan rule, dan defusifikasi untuk menghasilkan output yang nyata. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang rule set. Sistem Fuji pada penelitian ini menggunakan aturan berbasis if-then yang disusun berdasarkan logika linguistik untuk mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Variabel input seperti pH dikategorikan menjadi asam, netral, dan basa, sedangkan TDS diklarifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan kombinasi kedua input tersebut, sistem akan menentukan aksi kontrol berupa tingkat bukaan valve atau pengoperasian pompa. Contohnya, jika pH bersifat asam dan TDS tinggi, maka valve akan dibuka besar untuk mempercepat proses pengolahan. Sedangkan jika pH netral dan TDS sedang, maka valve dibuka pada tingkat sedang. Dengan adanya rule set ini, sistem mampu mengambil keputusan secara fleksibel tanpa bergantung pada nilai numerik pasti, sehingga lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi air limbah yang dinamis. Selanjutnya ada metode penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic Control (FLC) yang diimplementasikan dalam MATLAB dengan bantuan Fuzzy Logic Toolbox menggunakan pendekatan Mamdani. Metode ini dipilih karena mampu menangani sistem yang kompleks dan tidak linear tanpa memerlukan model matematis yang rinci. Proses pengolahan data dalam sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu fusifikasi yang mengubah data input numerik menjadi nilai linguistik, kemudian tahap inferensi yang memproses data tersebut berdasarkan rule if-then yang telah ditentukan, dan terakhir defusifikasi yang mengubah hasil uji menjadi output nyata berupa sinyal kontrol. Dengan alur ini, sistem dapat merespon perubahan kondisi secara lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan metode kontrol konvensional. Selanjutnya ada variabel sistem. Sistem yang dikembangkan dalam metode ini menggunakan 2 variabel input utama, yaitu pH air dan total dissolved atau TDS yang berperan penting dalam menentukan kualitas air limbah. Nilai pH digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air, sedangkan TDS menunjukkan jumlah zat laut yang terkandung di dalamnya. Kedua parameter ini kemudian diproses dalam sistem fuzzy dengan menggunakan ke dalam bentuk linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi, sehingga lebih mudah diolah dalam pengambil keputusan. Selanjutnya ada penerapan pada MATLAB yang dimana di sini ada terlihat pada gambar. Pada bagian kiri menampilkan grafik membership function dari variabel input seperti pH dan TDS yang dikategorikan ke dalam beberapa tingkat seperti very low hingga very high yang berfungsi untuk mengubah nilai numerik menjadi bentuk linguistik. Sementara itu, pada bagian kanan menunjukkan rule if-then yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem fuzzy, di mana kombinasi kondisi input akan menentukan output berupa pengaturan valve atau pompa. Sistem ini bekerja secara bertahap mulai dari fusifikasi, proses inferensi berdasarkan aturan, hingga menghasilkan output kontrol sehingga mampu menyesuaikan kondisi secara otomatis dan membuat proses pengolahan air limbah menjadi lebih efisien dan stabil. Selanjutnya ada grafik dari simulasinya, yang dimana pada garis biru ini merupakan PID Fuji sedangkan yang ungu itu PID-nya. Pada grafik terlihat bahwa kontrol PID Fuji mencapai nilai target.
lebih cepat dibandingkan PID konvensional, namun mengalami sedikit overshoot melewati nilai target. Sementara itu, PID konvensional memiliki respon yang lebih lambat tetapi cenderung lebih stabil tanpa overshoot yang besar. Setelah beberapa waktu, kedua sistem akhirnya mencapai kondisi steady state pada nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa metode PID fusi logik lebih unggul dalam hal kecepatan. Sedangkan PID konvensional lebih sederhana dan stabil sehingga pemilihan metode tergantung pada kebutuhan sistem yang diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.